keputusan. Mohon izin untuk pertanyaan berikutnya ya. Dari pengalaman yang Ustaz temani itu, jalan yang akan lakukan, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus di rumah itu? Ya, pertama kalau dari faktor eksternal, itu misal keadaan apa ya, yang mengiringi itu artinya adanya tata tertib yang jelas misalnya, kemudian budaya sekolah, kemudian nilai-nilai yang selama ini kita anut, itu ya mempermudah saya dalam memutuskan. Itu yang eksternal. Kalau yang internal ya dari saya sendiri ya harus apa ya, sebagai seorang pemimpin ya harus selama ini yang saya rasakan itu harus banyak membuka hati, artinya tidak kencang-kencang. Apa bahasa babnya luas ya. Saya harus bersikap seperti itu. Jadi faktor yang mempermudah itu atau membantu ada dua. Yang pertama aturan yang jelas, tertib, budaya sekolah yang sudah jelas. Kemudian nilai-nilai yang selama ini kita jalankan di sekolah itu. Kemudian ada juga faktor internal, yaitu agar lebih membuka hati gitu ya, tidak kaku seperti itu. Nah, adakah Ustaz misalkan seseorang yang dianggap Ustaz itu idola atau panutan, yang ketika Ustaz itu menghadapi suatu masa dan harus memutuskannya, kemudian Ustaz tuh memperkirakan jika itu dialami oleh misalkan idolanya Ustaz, maka yang diambil adalah ini, maka Ustaz menganut itu. Adakah orang panutan seperti itu? Ya ada ya. Kalau di apa ya, selama ini mungkin yang acuan utama saya ya pimpinan pondok itu. Nah, beliau selama ini yang sudah banyak mengajari saya untuk bagaimana mengelola orang banyak gitu ya, bagaimana manajemen orang banyak itu kan kadang tidak ditemukan di teori-teori ya yang ada di buku-buku. Nah itu selama ini ya saya banyak menjumpai ada di kepemimpinan pondok itu ya, Bapak Kiai kita itu. Bagaimana luasnya beliau, bagaimana lapang dadanya beliau, melihat banyak kekurangan itu ya tidak segera putus asa gitu. Itu saya kira sangat membantu saya selama ini. Di samping itu ya ada dari dukungan dorongan teman-teman, baik di teman-teman guru yang senior, di teman-teman kakak dan itu juga ada. Berarti ada seorang panutan yang salah satunya itu Pak Kiai. Ya. Jadi Ustaz melihat beliau bagaimana karakternya, cara mengambil keputusan, bahkan terkadang juga langsung konsultasi dengan dan selain itu juga dari teman-teman guru. Ustaz, pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai saat ini, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan di rumah? Ya itu pelajaran yang saya ambil. Saya jadi tahu ya, jadi mengenali saya sendiri bahwa tidak ada keputusan itu yang selalu ya, tidak ada keputusan itu yang selalu memuaskan orang ya. Tidak
ada selama tidak ada ternyata keputusan itu yang tidak apa ya, yang tidak ada resikonya, yang mesti ada ternyata. Jadi saya harus ya harus matang, jadi saya harus siap dengan itu. Saya jadi lebih siap, saya jadi lebih matang, bahkan saya jadi lebih kenal dengan diri saya sendiri. Dan juga saya juga bisa mengenal ya, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar saya di tempat kerja dengan apa adanya keputusan selama ini, adanya kasus-kasus selama ini. Jadi saya menjadi lebih dewasa, lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu ya. Karena ya itu tadi tidak ada yang tidak berisiko, jadi semuanya ada resikonya. Luar biasa sekali ya Ustaz. Jadi dari pengalaman itu bisa, yang pertama bisa mengenali diri sendiri, kemudian yang kedua juga bisa mengenali orang-orang dari berbagai pengalaman kasus-kasus itu. Kemudian yang ketiga, ternyata dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak selalu bisa memuaskan orang banyak atau bahkan semuanya itu nggak mungkin ya. Pasti ada sesuatu yang resikonya, jadi seperti itu. Itu anggap aja itu resiko lah. Iya, pasti ada resikonya. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut malah mematangkan, mendewasakan. Sangat menarik sekali, dan semoga dari rangkaian wawancara kami ini bisa menambah ilmu kami dan pengalaman kami juga. Terima kasih Ustaz Komari atas kesediaan waktu dan tempatnya. Sama-sama. Rangkum itu salah satu contohnya adalah Ustadz dalam pengambilan keputusan jika misal ada permasalahan guru yang izin tidak masuk karena mungkin anaknya sakit atau keperluan apa, di satu sisi guru tersebut juga harus mengajar di kelas. Nah, dan itu kemudian Ustadz mengambil langkah-langkah demi depan. Nah, pertanyaan saya, hal-hal apa yang saya ini anggap paling efektif dalam menangani dinamika seperti ini? Kalau terkait efektivitas kasus permasalahan, saya kira ini kayaknya tingkat istilah saya emang ya, bagaimana mereka ini dalam hal tanggung jawab memang harus sadar itu. Jadi ini ke sekolah ini juga untuk apa? Untuk satu tujuan yang mulia, sementara di perjalanan ada permasalahan, ya, itu kita selesaikan. Yang saya sering ajak ke teman-teman, walaupun ada yang serius, tapi ada yang mungkin sebenarnya masalah biasa, saya bangun untuk ya ikut berpikir. Pantas enggak ya saya ini tidak masuk. Pantas enggak ya kalau saya ini sudah tidak masuk 3 kali kok mau izin 4 kali, itu saya kira. Kalau kita ini juga tidak harus mengulang-ulang dari satu kasus, satu permasalahan. Mungkin secara manusiawi pun kita ini juga pengennya ya los ya, enak orang terikat, tapi kan ketika kita ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan ya, dalam beberapa hal kita juga harus ya juga mengerim ya. Kayaknya saya sudah tidak masuk lagi, itu kan tidak enak. Jadi tidak karena saya memarahi, karena saya marah, tapi mereka juga sudah ada kesan kayaknya tidak enak. Aneh, orang punah itu bagaimana itu kita ya bukan dalam diri teman-teman yang lain. Tidak masuk, Ustadz itu lebih mengutamakan membangun kedewasaan dan tanggung jawab melalui intrinsik ya, dari dalam hati guru sendiri, sehingga terbangun dan tidak mengulangi atau lebih memilah-milah lagi izin yang mengurangi izin.
Ya Ustaz. Kemudian selama ini yang telah dilakukan pasti ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Bisa diceritakan Ustaz tantangannya? Tantangan. Dalam kasus tantangannya beda. Beda nih. Dan gak seserius satu masalah. Jadi kalau sekedar guru izin karena ya mungkin satu kendala ya ada permasalahan dan harus misalnya mau undur diri, itu kan mungkin ininya seriusnya beda. Jadi saya kira memang itu perlu ya ditakar-takar ya, dan bagaimana ya mungkin kalau dokter ya dosisnya itu pas. Mungkin ada permasalahan yang cukup sekali selesai, itu mungkin juga ya mungkin silakan untuk ya yang bersangkutan menimbang memilah-milih, kemudian ada janji ketemu lagi ya, supaya solusinya terbaik. Jadi saya pikir kita ini pengen kebaikan, makanya ya dengan cara yang terbaik juga. Kalau misalkan secara sering jam kosong itu tantangan untuk mengingatkan atau untuk langkah-langkah yang dilakukan Ustaz itu yang paling menantang itu di bagian mana? Jadi kalau ya mungkin kalau dengan kesadaran tadi belum belum masuk ya, mungkin dalam beberapa hal ya mungkin kita sampaikan di aturan kepegawaian, mungkin yang sifatnya ya prosedur harian, mungkin ya di SOP-nya kita ingatkan, mungkin beliau lupa. Kira-kira beberapa hal itu bisa jadi itu terjadi. Saya sendiri ya ada sih, terus kita ini kayaknya jadi kalau saya melihat tuh orang Jawa dengan luar Jawa itu kadang-kadang saya merasa agak beda cara menyikapi. Di orang Jawa itu menurut saya disenggol titik itu kroso ya. Kalau orang luar Jawa itu saya perlu didudukkan dan dikasih tahu, mohon maaf Ustaz, ini ada yang tidak pas ini. Tidak pasnya di apa itu mungkin dia perlu di bahasanya apa ya, dipertegas. Jadi kadang-kadang begitu, saya punya kasus begitu ya. Jadi saya itu tantangan tersendiri. Dan ya juga ada karakter ya dia jauh, ada yang karakter itu yang manut, ada yang karakter yang sosok ngeyel. Kadang-kadang juga ada yang ngeyel itu ketika sudah diberi alasan, oh dia akhirnya paham. Ya berinteraksi dengan ya, sesama ini kita saling sama-sama. Saya yakin kita ini juga dari teman-teman guru ya sekian banyak orang itu juga niteni ya. Kalau Ustadz ini karakternya begini, kalau si A itu begini, kalau Ustadz Arif itu biasanya gini, itu kan juga mungkin juga ngamati lah. Dan saya kira itu bagian dari kita ya, saling mengenal itu bagaimana. Ya saya pikir itu kalau ada permasalahan tetap ya, kalau kita ini sama untuk cari kebukan selalu ketemu. Yang ditangkap berarti bisa kami simpulkan bagi penyelesaian masalah itu Ustadz dari dalam diri mungkin guru-guru yang tanda kutip bermasalah atau sering memberikan jam kosong gitu. Kemudian tantangannya adalah ternyata setiap guru itu memiliki karakter berbeda, apalagi suku yang berbeda. Jadi untuk cara mengajaknya, menguatkannya itu juga harus dengan teknik yang berbeda juga gitu tadi. Itu tantangannya. Satu lagi pertanyaan, apakah Ustadz memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal penilaian, misal bentuk atau prosedur bagaimana, bisa dijelaskan? Kalau permasalahan sifatnya ya sederhana, saya pikir langsung selesai. Ya, bahkan kalau misalnya terkait dengan KPM itu ya bisa selesai lewat ya prosedur yang sudah ada, ke tim tiket itu jalan segera kita bisa cari solusi. Tapi memang kalau ada saya bukan sesuatu lain hal ya, terus dulu itu ada sampai kalau masuk di sini ya dilema etika, terus misalnya ada guru yang mau resign ya, itu kan tadi saya sampaikan mungkin perlu ya apa solusi terbaiknya kalau bisa ya, kalau bisa saya tahu permasalahannya bisa ikut bantu ya, akhirnya kenapa harus resign. Kalau ketika sudah mentok, sudah nggak ada jalan lain ya, gimana lagi ya, jalan terbaik dari bagaimana terbaik, jadi tidak timbul permasalahan yang sesudahnya yang berlarut yang tambah tidak baik itu saya pikir tidak perlu terjadi. Luar biasa sekali berbagi ilmu dari Ustadz Arif ya, yang dapat kami buat pengalaman kami juga ya dalam menangani sebuah permasalahan, apalagi masa itu adalah dilema etika, bagaimana menanganinya, cara yang efektif, bahkan tantangan dan penjadwalannya. Jadi untuk masalah yang ringan tadi bisa diselesaikan, tapi untuk yang diantara lebih berat ya, itu bisa diselesaikan bersama pengetahuan ya. Ustaz, terima kasih banyak.